Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Fitria dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 4B. Saya di sini ingin memaparkan hasil materi yang saya pahami. Baik, yaitu materi yang ketujuh tentang demokratisasi pendidikan. Pada hakikatnya, demokratisasi pendidikan diperlukan untuk mencetak manusia-manusia demokratis. Demokrat memang senada dengan demokrasi. Demokrasi itu apabila kita mengacu pada pengertiannya itu dari bahasa berasal dari kata demos dan kratos. Secara politis, memang demokrasi itu dikatakan bahwa kepemimpinan itu bersumber dari rakyat. Apapun yang kemudian diinginkan oleh rakyat, apa yang ingin dicita-citakan oleh rakyat, itu menjadi sumber hukum. Nah, demokrasi ini bisa membuat orang bersikap egaliter, memandang semua manusia itu sama, tidak ada hak dan kewajiban, jadi tuh semuanya sama gitu, sehingga tidak ada saling merebut hak-hak masing-masing gitu. Nah, inti demokrasi yaitu manusia dipandang secara sama, tidak ada kasta di dalam sistem kemanusiaan, tidak ada strata sosial, semua manusia sama pada hakikatnya. Nah, kemudian reformasi pendidikan melalui demokratisasi pendidikan setidaknya dapat dilakukan dalam 3 aspek, yaitu yang pertama tentang regulatori, profesionalitas, dan manajemen demokrasi. Nah, demokrasi ini jika dikaitkan dengan Islam identik dengan musyawarah, yang berarti menampung aspirasi dari masyarakat karena Islam mempunyai keyakinan bahwa semua masyarakat itu memiliki nilai yang sama, sehingga dimintai pendapatnya gitu. Dan materi yang selanjutnya yaitu materi ke-8 tentang pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural merupakan sebuah strategi pendidikan yang diaplikasikan dalam pembelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan kultural yang terdapat pada siswa, seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, kelas sosial, dan ras, dengan tujuan untuk mengajarkan keragaman. Nah, selanjutnya itu ada model-model pendidikan multikultural. Terdapat 5 pendekatan dalam pendidikan multikultural, yaitu yang pertama itu pendidikan mengenai perbedaan-perbedaan kebudayaan atau yang disebut dengan multikulturalisme. Nah, yang kedua itu pendidikan mengenai perbedaan-perbedaan kebudayaan atau pemahaman kebudayaan. Nah, yang ketiga pendidikan bagi pluralisme kebudayaan. Nah, yang keempat itu pendidikan Wibudaya. Yang kelima pendidikan multikultural sebagai pengalaman moral manusia. Nah, pendidikan multikultural juga senada dengan tujuan Islam, yaitu mewujudkan kepentingan umum melalui perlindungan dan jaminan kebutuhan dasar atau yang disebut dengan al-daruriyah, serta pemenuhan kepentingan atau yang disebut dengan al-hajiyat dan penghiasan tahsiniyah. Dari konsep inilah kemudian terciptanya sebuah konsep atau yang disebut dengan al-daruriyah al-hamsah, yaitu 5 dasar kebutuhan manusia yang meliputi jiwa, akal, kehormatan, harta benda, dan agama. Materi selanjutnya yaitu materi ke-9 tentang pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Nah, biografi Ibnu Khaldun yaitu nama lengkapnya Ibnu Khaldun Abdullah Al-Rahman Abduzayyid Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun. Nah, ia dilahirkan di Tunisia pada bulan Ramadan pada tanggal 27 Mei 1332 Masehi. Ia berasal dari keluarga politis, intelektual, dan aristokrat. Sebelum pindah ke Afrika, keluarganya adalah para pemimpin politik di Moorish atau yang disebut dengan Spanyol selama beberapa abad. Nah, karya-karyanya Ibnu Khaldun adapun yang terkenal, yaitu diantaranya yang pertama kitab Muqaddimah, yang kedua kitab Al-Ibar wa Diwan Al-Mubtada wal Al-Khobar
fi ayam al-arab wa ajam wa al-barbar. Yang ketiga syifa asyail litas. Nah, pendidikan menurut Ibnu Khaldun, tujuan pendidikan beraneka ragam yang bersifat universal. Di antaranya tujuannya adalah yang pertama tujuan peningkatan pemikiran. Nah, yang kedua tujuan peningkatan pemasyarakatan. Nah, yang ketiga tujuan pendidikan dari segi kerohanian dengan laju perputaran kondisi zaman yang semakin berkembang dan berubah. Tentu waktu yang telah berjalan tidak bisa digantikan oleh waktu sekarang. Begitu juga dengan kondisi pada masa lalu tidak bisa digantikan atau relevan dengan masa kini. Oleh karena itu, dalam hal cara berpikir dan cara memandang seorang tokoh tentunya tidak selalu relevan untuk diaplikasikan ke segala dimensi waktu dan ruang, terlebih tokoh-tokoh pemikir klasik. Nah, materi berikutnya yaitu materi yang ke-10 tentang pemikiran pendidikan menurut Muhammad Abduh. Nah, biografi Muhammad Abduh lahir pada tahun 1848 Masehi atau 1265 Hijriah di sebuah desa di provinsi Garbia, Mesir Hilir. Ayahnya bernama Muhammad Abduh Ibnu Hasan Khairullah Abduh lahir di lingkungan keluarga petani yang hidup sederhana, taat, dan cinta ilmu pengetahuan. Orang tuanya berasal dari kota Mahalaj An-Nashr. Corak pemikiran Muhammad Abduh ada 4, yaitu yang pertama konservatif tradisional, atau yang disebut berusaha mempertahankan tradisi lama tanpa ada perubahan. Nah, yang kedua itu modernisasi reformasi, berusaha menggabungkan antara paradigma yang dilandaskan Al-Quran dengan pemikiran modern. Nah, yang ketiga modernisasi sekuler, menganggap bahwa dengan pemikiran sekulerisme maka manusia akan terbebas dari belenggu atau kesakralan dalam suatu masyarakat. Dan yang keempat itu ada Puritan fundamentalis. Pokok pemikiran ini adalah mengislamisasikan semua gerakan muslim. Munculnya ide-ide pendidikan Muhammad Abduh tampaknya lebih dilatar belakangi oleh faktor situasi, yaitu situasi sosial keagamaan dan situasi pendidikan pada saat itu. Untuk meminimalisir adanya dualisme pendidikan, Muhammad Abduh merumuskan tujuan pendidikan sebagai suatu alat menanamkan kebiasaan berpikir dan dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Nah, untuk kurikulumnya, Muhammad Abduh sendiri menginginkan tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Karena itu, beliau merumuskan kurikulum mulai dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi. Nah, materi selanjutnya yaitu materi yang ke-11 tentang Ahmad Dahlan. Nah, biografi Ahmad Dahlan yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta, yaitu tanggal 1 Agustus 1868. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Kiai Ahmad Dahlan meninggal pada tanggal 7 Rajab 1340 Hijriah atau 23 Februari 1923 Masehi. Nama kecil Kiai Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis. Nah, karya-karyanya adalah yang pertama Rukuning Islam dan Iman, Aqaid Salat Asmaning Para Nabi Kang Selakung. Konsep pemikiran menurut Ahmad Dahlan yaitu yang pertama tujuan pendidikan, yang kedua materi pendidikan, yang ketiga metode mengajarnya, nah yang keempat pendidiknya, dan yang kelima peserta didik. Nah, faktor internalnya dari yang didirikan organisasi Muhammadiyah yang pertama itu adanya kolonialisme Belanda di Indonesia. Nah, yang kedua, kegiatan serta kemajuan yang dicapai oleh golongan Kristen dan Katolik di Indonesia. Nah, yang ketiga, adanya rencana politik kritenisasi dari pemerintah Belanda demi kepentingan politik kolonialnya. Nah, faktor eksternalnya yang pertama itu keadaan bangsa Indonesia serta umat Islam yang hidup dalam kemiskinan,
kebodohan, kekolotan, dan kemunduran. Nah, yang kedua itu terwujudnya semangat ukhuwah Islamiyah dan tidak adanya organisasi Islam yang kuat. Nah, selanjutnya materi yang ke-12 tentang pemikiran filsafat pendidikan Islam menurut Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari itu dilahirkan di Desa Ngedan, Jombang, Jawa Timur pada hari Selasa Kliwon, tanggal 24 Zulqa'dah 1287 Hijriah, tahun 25 Juli 1871 Masehi. Nama lengkapnya Muhammad Hasyim Asy'ari Ibnu Abdullah Al-Wahid Ibnu Abdullah Al-Halim, yang diberi gelar Pangeran Bonang, Ibnu Abdullah Al-Rahman yang dikenal dengan sebutan Jakatingkir, Sultan Hadiwijaya Ibnu Abdullah Ibnu Aziz Ibnu Fattah, dan Maulana Ishal dari Raden Ain Al-Yakin yang disebut dengan Surangiri. Nah, pemikiran pendidikan Kiai Hasyim Al-Asy'ari meliputi tujuan pendidikan, konsep pendidik, konsep peserta didik, kurikulum, metode pembelajaran, dan evaluasi pendidikan. Nah, di antara karya-karyanya itu ada Adab Alim wa Al-Muta'alim fi ma yahtaj ila al-muta'alim fi ahwal ta'alum wa ma yataqof ziyadat talikot Rada fiha ma'dumat al-syaih al-tanbiyat al-wajibat liman yansya al-maulid al-munkarat al-risalat al-jamiyat syafiha ahmal al-mauta wal-asyirat al-sa'ad al-mabayan mafhum as-sunnah wa al-bid'ah. Nah, relevansinya pemikiran beliau adalah pemikiran beliau tentang perpaduan antara pesantren yang tradisional dengan sekolah barat. Hal tersebut menunjukkan bahwa beliau merupakan tokoh yang berusaha memelihara tradisi turun-menurun dari pondok pesantren, juga mengembangkan pendidikan keilmuan di pondok pesantren. Dalam menuntut ilmu, peserta didik hendaknya berniat suci menuntut ilmu dan untuk mengamalkannya, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai Islam, bukan sekedar menghilangkan kebodohan, tapi niatnya demi mencari ridho Allah gitu. Nah, materi yang terakhir tentang pemikiran pendidikan menurut Persatuan Islam menurut Ansori. Nah, sejarah Persatuan Islam adalah salah satu gerakan pembaharuan yang berdiri di Bandung pada hari Rabu tanggal 12 September 1923 Masehi, dan berdirinya Persatuan Islam juga dimaksudkan membersihkan Islam dari segala bid'ah, khufarat, dan syirik. Pola fikir tokoh persis dengan Ahmad Hasan, Muhammad Natsir, Kiai Abdurrahman. Nah, arah dan pergerakan Persatuan Islam, organisasi Persatuan Islam di awal berdirinya sudah nampak perbedaannya, yaitu dari coraknya, dengan sekelompok pergerakannya, dan yang lainnya. Dan berdirinya Persatuan Islam itu dititik beratkan pada pembentukan paham keagamaan. Nah, peran Persatuan Islam menurut Hanun yaitu pada dasarnya perhatian Persatuan Islam ditunjukkan terutama pada penyebaran faham Al-Quran dan Sunnah. Hal ini dilakukan melalui berbagai aktivitas, diantaranya dengan mengadakan pertemuan umum, tablik, khutbah, dan Persatuan Islam masa kini. Persatuan Islam berjuang menyesuaikan diri dengan kebutuhan umat yang masanya yang lebih realistis dan kritis. Nah, gerakan perjuangan Persatuan Islam ini tidak terbatas pada persoalan ibadah dalam arti sempit, tetapi meluas kepada persoalan strategis yang dibutuhkan oleh umat Islam, terutama pada urusan muamalah dan peningkatan pengajian pemikiran keislamiannya. Sekian materi dari pemaparan yang saya pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.